Assalamualaikum sahabat Amica. Balik lagi di channel YouTubeku Resalina Paldewita. Alhamdulillah aku bikin video kali ini dan aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan juga kalian punya waktu luang untuk istirahat serta bisa nonton videoku pastinya. Nah, jangan lupa kalian juga pencet tombol like, komen, dan share serta subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya video-video terbaru aku nanti langsung masuk notifikasinya ke handphone kalian. Bunga mawar ini jadi salah satu tanaman bunga hias ya teman-teman, yang biasanya itu ada di taman-taman dan juga di pekarangan, atau bahkan kalian tanam di pot di teras rumah. Warna bunga ini tuh cantik-cantik dan pastinya bunga mawar itu harum, menjadikan bunga mawar ini menjadi bunga yang favorit dan banyak banget dicari sama mami-mami men yang suka banget sama bunga ya. Selain itu, bunga mawar itu juga melambangkan kasih sayang dan juga cinta, sehingga diharapkan bagi kita yang menanam bunga mawar itu di pekarangan rumah ataupun dimanapun itu akan dilimpahi rasa cinta dan kasih sayang bagi orang-orang terdekat ya teman-teman, amin. Tapi dalam perawatannya juga nggak banyak orang yang paham. Justru tuh banyak ya kesalahan dalam menanam bunga mawar yang tanpa kita sadari itu sering kita lakukan. Nah, hal itu sangat mengganggu pertumbuhan dan juga kesuburan tanaman untuk khususnya bunga mawar ini teman-teman. Nah, jadi supaya kita nggak salah untuk menanam dan juga ngerawatnya, aku mau kasih tahu kalian 5 kesalahan menanam bunga mawar yang sering kita lakukan dan ini harus kalian hindari. Ya, yang pertama itu adalah menanam di lokasi yang salah. Untuk jenis bunga mawar itu sendiri teman-teman banyak banget ya, mulai dari mawar yang berkelopak raksasa hingga mawar yang kecil-kecil mini bentuknya gitu. Jadi waktu kita membeli bunga mawar itu pastikan dulu sama penjualnya ya, ini jenis bunga mawar yang mana gitu teman-teman. Nah, sama halnya nih dengan mawar yang berkelopak bunga besar, itu secara alami tidak cocok kita terus-menerus pangkas dan ditaruh di pot kecil atau di ruangan kecil, karena dia yang biasanya tuh lebih besar itu cocoknya ditanam di tanah dan mereka akan semakin rimbun dan berbunga banyak, terus lebar-lebar besar-besar gitu kalau kita tanam di tanah. Nah, lalu untuk mawar yang membutuhkan sinar matahari banyak banget tuh tidak bisa subur kalau kita taruh di tempat teduh. Nah, jadi sebisa mungkin untuk penempatan ini disesuaikan sama kebutuhan mereka masing-masing gitu, supaya mereka tumbuh subur dan cepat berbunga. Dan poin kedua itu adalah kita mengabaikan media tanamnya teman-teman. Jadi kita kan tadi udah menyesuaikan tuh contoh mawarnya. Kalau mawar yang cocok ditanam di tanah, berarti kalian media tanamnya langsung ke tanah dan itu digali kira-kira kurang lebih sedalam ya 2 kaki. Nah, setelah itu barulah kalian masukkan pupuk kandang dan juga segala macam. Kalau mau dicampur sekam bakar boleh ya, tapi nanti dia akan semakin subur karena udah langsung di tanah. Beda kalau sama kalian tanam di pot bunga. Kalau di pot bunga kalian bisa gunakan media tanam pilihan kalian. Dan kalau memang kalian mau tahu aku pakai media tanam apa, kalian boleh lihat videoku sebelumnya tentang media tanam ataupun tentang bunga mawar. Ya, aku udah banyak banget bikin videonya, kalian bisa lihat gimana cara aku menanam dan buat media tanam. Pada dasarnya semua bunga mawar itu emang suka matahari teman-teman, tapi bukan berarti mereka tidak kalian siram. Jadi banyak air itu memang enggak juga, terus kekurangan air juga enggak gitu. Apalagi bunga mawar kalau kena matahari dia tuh akan sering berbunga, apalagi waktu musim kemarau ya. Yang penting tetap disiram, jangan sampai kalian taunya nih si mawar suka matahari tapi untuk menyiramnya itu suka kelewatan dan juga bikin tanaman ini tuh nggak tumbuh subur dan teratur. Nah, jadi ya teman-teman, mawar itu akan tetap berbunga jika kita menyiramnya teratur ya, seminggu sekali juga nggak apa-apa. Terus kalau kena panas ya tetap kalian tengok kondisi media tanamnya udah kering banget atau enggak. Lalu usahakan ketika menyiram daunnya tuh nggak basah. Hal ini dapat menyebabkan penyakit tentunya. Jadi kayak rontok daun, ada ulat, kutu ya yang kayak putih-putih segala macam lah, itu pasti ada. Nah, terus jika itu terjadi, mawar kita akan menghabiskan energi untuk mengganti daun-daun tersebut daripada berbunga, sehingga akibatnya fatal dan tanaman kita justru tuh nggak berbunga jadinya.
Nah, seperti biasa, setiap tanaman itu harus kita pangkas, teman-teman. Kalau kalian tidak pangkas, maka daunnya itu akan semakin ke atas. Dan ditambah lagi, kalau seandainya kita nggak buang-buang daun-daun layu, maka kayak nutrisi yang kita berikan kayak air, cahaya matahari, pupuk, itu justru tidak tepat sasaran. Nah, tapi kalau kita buang nih, misalnya kalian potong daun-daun yang udah tinggi atau tanaman yang udah berbunga terus udah layu, kalian tinggal potong, maka nutrisi itu akan tepat sasaran dan akan langsung disalurkan ke bagian-bagian yang membutuhkan gitu. Contohnya tuh daun baru, cabang baru. Habis itu kalau dia berbunga, bunganya cepat mekar gitu, teman-teman. Jadi memangkas bunga yang layu dapat melahirkan bunga yang baru, sekaligus membuat tampilan tanaman kita pun jadi lebih bersih dan lebih rapi ya. Karena kebanyakan mawar itu mekar berulang kali dari musim hujan sampai kemarau, sehingga kita tuh nggak perlu khawatir tanaman kita tuh nggak berbunga. Jadi kalau kita rajin pangkas, dalam beberapa minggu akan muncul kuncup bunga baru. Terus selain itu, pemangkasan ini juga dapat mendorong pertumbuhan tanaman baru yang sehat. Jadi kalian jangan lupa pangkas bunga ya. Dan selanjutnya itu adalah menggunakan pestisida ataupun fungisida yang keras. Jadi bunga mawar itu memang wangi ya teman-teman, jadi menarik perhatian kupu-kupu, lebah, dan hewan lainnya, termasuk itu yang berdampak buruk untuk si tanaman tersebut. Nah, jadi ada manfaat dari hewan-hewan itu hadir, ada juga yang memberikan kerusakan gitu ya. Jadi kayak serangga, malah itu merusak keindahan bunga mawar, sehingga penting untuk kita melakukan pencegahan. Nah, tak jarang pestisida yang digunakan itu terlalu keras sehingga tanaman kita itu bisa mati dan rusak karena serbuk-serbuk yang kita berikan dari bahan-bahan pestisida tersebut. Jadi tanaman yang menguntungkan pun jadi tidak menghasilkan apa-apa di bunga kita karena adanya si kutu-kutu, karena adanya si jamur-jamur dan segala macam insektisida ya. Pokoknya kalian berikan pestisida yang standarnya itu masih biasa aja dan tidak merusak tanaman. Nah, jadi jangan dipaksa gunain pupuk fungisida yang lebih keras gitu untuk tanaman mawar. Jadi itulah teman-teman 5 kesalahan menanam bunga mawar yang harus kita hindari, dan kita tuh juga suka nggak sadar hal itu tuh kadang terbengkalai, terlupakan gitu karena kesibukan kita, sehingga kita tidak memperhatikan. Nah, jadi jangan lupa sekarang udah dirubah ya supaya tanaman mawar kita makin cantik. By the way, kalian jangan lupa like, comment, dan share videoku, dan makasih udah nonton videoku sampai akhir sama no skip. Nah, makasih juga untuk kalian yang udah lama nonton videoku sampai sekarang, udah setia. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa pencet tombol subscribe sama nyalain loncengnya ya, supaya aku semakin semangat bikin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.